Katakanlah yang dari talas ya, yang saya lihat talas bisa dijual mentahnya juga ya. Tapi talasnya talas hutan atau talas kebun? Talas kebun sih, apa-apa ya. Ya. Nah, sekarang bedanya gini. Nah, itu bedanya HBK dengan bukan, Pak. Coba Bapak Ibu perhatikan ya. Itu bedanya HBK dengan bukan. Kalau HBK talasnya itu dari kebun, itu bukan HBK. Tapi kalau HBK-nya dari kawasan hutan, itu HBK. Betul nggak? Ya, tapi kita masih campur-campur kan. Yang penting sekarang jalan dulu aja usahanya. Nanti kalau butuh misalnya tanah, kalau di sini kan tanah kebunnya masih pada luas ya. Jadi nanam di kebun ya alas lebih terpelihara lebih ini. Tapi kalau nanti butuh lebih banyak lagi pesanan misalnya harus sediakan 1000 ton dalam sebulan. Nah, kayak dari mana itu talasnya? Kalau di tanam di kebun aja nggak cukup, di hutan ditanam. Betul nggak? Ya artinya gini, memang sekarang tidak dipertentangkan itu ya HBK. Pokoknya yang selain kayu itu HBK, tapi sebenarnya yang selain kayu itu HBK yang berasal dari kawasan hutan. Itu HBK. Tapi kalau dari kebun milik sendiri itu bukan HBK. Tapi nggak apa-apa kalau untuk sekarang untuk belajar kita memproduksi, memperbaiki kualitas, meningkatkan pemasaran. Nanti kalau sudah volumenya kebutuhannya banyak, nah kita masih punya lahan di bawah tegakan yang bisa kita usahakan gitu ya untuk memproduksi. Nah sekarang gini, nah multi usaha perhutanan itu tentu dalam proses produksinya itu akan menghasilkan multi produk ya, artinya banyak produk kan. Nah dalam proses produksinya itu kira-kira sama atau enggak? Misalnya apakah pengolahan cengkeh apakah pengeringan cengkeh dengan pengeringan kopi sama atau enggak? Sama. Oke, pada tahap itu sama. Nah sekarang pada proses selanjutnya, kalau proses selanjutnya apa? Kalau kopi digiling, kalau cengkeh langsung dijual. Oke, berarti dia langsung masuk ke industri ya. Ya. Kalau yang kopi masih bisa kita sendiri mengupasnya ya, artinya dengan mesin mengupas kulitnya ya. Nah tentu di situ gambarannya yang berbeda, artinya proses produksinya juga beragam ya. Jadi kita tidak bisa bahas satu-satu karena komoditinya banyak, betul nggak? Nah, sekarang kemudian efisiensi proses produksi itu bagian dari keunggulan kompetitif. Nah gini ceritanya Bapak dan Ibu. Efisiensi itu apa? Jadi tiap orang cara memproses sesuatu itu berbeda-beda. Apalagi kalau sudah ada masukan teknologi, akan semakin efisien itu gini. Jadi kita membuat produk dari bahan mentah dengan kualitas produk yang sangat tinggi. Jadi kalau misalnya di pasaran begini, apa ya yang contohnya? Gini aja, gini. Kalau di sini orang nggak terlalu ini ya, nggak terlalu ya. Tapi gini, gambarannya porang sebagai wawasan aja. Jadi porang itu kan tujuan akhirnya diekspor. Diekspornya ke Jepang atau ke Cina. Diekspornya ke Jepang atau ke Cina sama Jepang itu nggak mau nerima porang dalam kondisi yang sudah dijadikan chip dari Indonesia. Artinya apa? Tidak sembarangan lah mereka, karena untuk kan produk akhirnya itu ada beras, kalau salah nyebutnya, beras shirataki ya. Shirataki itu jadi beras produk dari porang yang sudah melalui proses tertentu ya. Nah itu mahal, 200.000 per kilogram. Dan itu ada di restoran Jepang. Nah, artinya kalau teknologi pemrosesannya itu yang dari saya coba dilihat di nanti kalau ada kesempatan di podcastnya bukan dari produser. Siapa yang menteri dulu itu Dahlan Iskan ya dengan direktur utamanya Ambiko namanya itu. Jadi dia itu memproses itu dari proses riset yang lama. Jadi untuk memproduksi kan prosesnya itu dari umbi ke tepung, dari umbi ke chip ya, chip ke tepung,
dari tepung baru ke berasnya itu. Nah itu tuh panjang. Nah kenapa proses produksi ini menjadi keunggulan kompetitif? Karena tidak semua bisa masuk di pasarnya. Jadi yang pernah katanya kenapa sekarang harga porang di Indonesia itu jatuh, pemasarannya kurang. Sekarang hampir menyentuh harga 5.000 per kilogram. Bahkan katanya tahun depan diperkirakan 3.000. Kenapa? Karena ada pelaku-pelaku dari Indonesia yang mengekspor itu kadar airnya tidak standar, sehingga pada saat diekspor waktu lama perjalanan rusak jalan itu menurunkan citra kita di Indonesia produsennya kan. Itu sehingga mereka nggak mau terima lagi. Artinya apa? Itu imbasnya ke kita ya, ke kita sebagai produsen. Nah, kaitannya dengan proses produksi, itulah produksinya. Jadi proses produksi itu makanya di beberapa tempat orang tuh pernah nggak bapak ke satu tempat orang merahasiakan membuat sesuatu? Sering kan? Itu karena apa? Karena itu hasilnya dia, pengalamannya dia. Jadi dia cuma global aja, misalnya campur ini dengan ini, misalnya apa ya? Bikin bakso lah misalnya, yang sederhana. Bikin bakso ya jelas semuanya tepung, daging dan bumbu-bumbu lah. Tapi kan bagaimana cara mengolahnya itu rahasia usaha sendiri ya. Nah, kenapa itu? Karena itu menjadi keunggulan kompetitif. Jadi sebagai daya tawar kompetisi dengan yang lain supaya produk kita yang lebih diterima. Itu. Kemudian kaitannya yang ketiga ini proses produksi ini ya kaitannya dengan pemasaran. Itu bisa menjadi story behind the product atau cerita di balik sebuah produk, dan ini biasanya digunakan oleh ya sekarang kalau di pemasaran digital itu ada namanya storytelling sama copywriting. Kalau di Instagram ya, copywriting dalam promosi digital. Jadi copywriting itu gimana ya? Jadi bagaimana? Jadi kalau kita mau jual produk kan di sosial media marketing Instagram, Facebook dan media sosial lainnya, di situ kan bukan marketplace ya. Marketplace itu bukan tempat orang jual beli gitu. Tapi kan media sosial sebagaimana kita berinteraksi kan. Tapi kita bagaimana bisnis di situ, pemasaran di situ ya, kita jangan hard selling kalau di situ. Ya, jangan langsung saya mau jual ini dengan harga segini atau saya langsung mempromosikan barang dengan supaya orang membeli. Tapi tidak. Kalau di media sosial itu lebih cenderung kita bagaimana supaya ada keterikatan antara calon pembeli dengan kita. Nah, salah satunya dengan storytelling atau copywriting itu. Jadi copywriting itu menceritakan latar belakang di balik sebuah produk. Ya, di balik sebuah produk misalnya apa ya yang bisa kita di balik sebuah produk kaitannya dengan apa Pak? Coba kasih ide. Oh boleh. Misalnya Bapak pernah dengar Bajaka yang dari Kalimantan? Pernah nggak? Nah, masak bumi atau apa? Misalnya Bajaka aja. Kalau masak bumi kan segmennya terlalu ke laki-laki ya. Ya. Misalnya Bajaka aja. Bajaka itu bukan diceritakan dari hasil riset, itu memang salah satu yang bisa mengobati kanker kan. Dan bahkan ada penelitian anak SMA yang dapat juara itu karena dia salah satu tulisannya tentang itu, Bajaka untuk mengobati kanker kan. Nah, story sebenarnya Bajaka cuma kayu aja kan, betul nggak? Kayu liliana yang akar kayu yang di hutan-hutan itu, tapi barang bentuknya itu ya begitu aja, kayu aja. Bahkan yang di potongan di kerajinan di tempat di art shop di yang pasar seni di Kalimantan, di Pontianak misalnya, cuma digergaji aja segini. Nah kalau nggak tahu ceritanya, ya orang agak susah untuk membeli. Karena apa? Karena ya nggak tahu kan. Tapi kalau di balik cerita itu kita ceritakan dulu, ya baik secara verbal. Misalnya kalau di YouTube kita kasih ke mereka penjelasan dari review kita ya. Nah itu akan selain memberikan pengetahuan wawasan ke ini, juga akan ada keterikatan orang yang butuh dengan
dengan kita yang memproduksi. Nah, contohnya juga misalnya kalau terkait ini ya, misalnya apa ya? Air terjun misalnya, betul. Air terjun diceritakan dulu. Kalau air terjun semuanya ya begitu. Tahu nggak? Bapak udah berapa kali Pak? Bapak lihat air terjun di beberapa tempat. Banyak. Kalau Bapak lihat langsung begitu aja air turun kan. Tapi kalau ada ceritanya misalnya di tempat ya ada religinya, betul. Misalnya ceritanya di sini adalah tempatnya ya tangga jodoh, misalnya tangga jodoh lagi. Nah ada ceritanya itu berarti tapi itu dipraktekkan ya besok di copywriting atau di storytellingnya. Kalau storytelling lebih cenderung ke YouTube nanti, jadi orang ngomong. Tapi kalau copywriting tulis, nanti ada foto diambil, ditulis, baru diposting. Nah, orang-orang yang bekerja di digital marketing, di sosial media marketing, yang itu diposting perbandingannya, katanya juga saya juga belum tahu efektivitasnya 3 kali posting yang tidak jualan, satu kali posting yang jualan. Jadi bagaimana membangun keterikatan dulu, baru satu. Tapi ini terus menerus. Jadi satu minggu itu bisa 3 kali komposisinya, 2 yang untuk membangun keterikatan dengan konsumen, 1 yang hard sellingnya yang benar-benar jualannya gitu.